Nah, makhluk tadi yang tidak ada kepala, ini kepalanya ini ada di bawah. Dan kepala itu mengucapkan kata-kata. Kepala. Nah, kepala itu mengucapkan kata-kata. Kembalikan kepalaku, kembalikan kepalaku, kembalikan kepalaku. Pasangkan seperti semula atau kalian akan celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasa, namanya siapa, kotanya di mana, absen. Biar saya ini kenal tambah dekat dengan kalian ya. Sehat selalu semuanya, amin. Mohon maaf kemarin ini nggak sempet tayang karena memang badan kurang fit gitu. Jadi saya nggak memaksakan daripada nanti drop jadi nggak tayang lagi kan ya. Ini mending saya istirahat kemarin itu ya. Oke, nah pastikan semuanya udah absen ya. Namanya siapa, kotanya di mana. Untuk cerita kali ini lanjutan part yang 1 kemarin. Part yang 1, nah ini thumbnailnya. Nah, Jaya Langkung, ungkap siapa pembunuh bapakku. Nah, itu thumbnailnya. Nah, ini part 2-nya. Dimana pada saat itu 4 sekawan. Pertama ada Pandi, ada Wawan, ada Rizal, dan ada Umar. Saat itu mereka kebingungan ketika Jaya Langkung ini hilang. Dan mereka sempat bertemu makhluk tanpa kepala di dekat kuburan. Saat itu makhluk itu mengancam mereka, pasangkan kembali kepalaku. Mereka ini benar-benar ketakutan. Yang pertama itu, yang kedua, ini Jaya Langkung dapat nyolong dari bapaknya Pandi. Usia Jaya Langkung ini udah puluhan tahun, udah lama sekali. Dan bapaknya Pandi jika tahu ini bakalan marah. Apa yang akan terjadi? Nah, disinilah di part 2 kita akan menceritakan kisah selanjutnya. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ini terus-menerus mencari. Udah ketemu belum, Wan? Belum. Rizal, belum nih. Pandi, belum juga nih. Mereka nyari, panik. Bolak-balik mereka ini nyari. Gak ketemu-ketemu. Sampai sore mereka ini nyari, ini gak ketemu. Nah, pada saat itu, ya, ini Pandi ini bener-bener ketakutan. Ketakutannya apa? Ini bapaknya kalau tahu, ini bakalan Pandi kena hukuman. Nah, Rizal bilang, udah mending gini aja. Kalau udah seperti ini, kayaknya kamu mending cerita sama bapakmu. Lah, nanti kalau aku dimarahin, ya udah mau nggak mau, kita bareng-bareng kena marah semua. Wawan pun ngomong sama. Iya, Di, mending kayak gitu kita nyerah aja. Begitu juga dengan Umar yang dia ini penakut. Mereka bener-bener ketakutan, kayak udah pasrah. Dan Rizal pun mengatakan, kalian ingat nggak semalam? Makhluk itu ngancam kita. Jika tidak ditemukan dan tidak dipasangkan, makhluk itu otomatis marah. Kita bakal celaka. Nah, sebelum terjadi apa-apa, udah mending kita nyerah. Kita ngomong sama bapaknya Pandi apa yang terjadi sebenarnya. Inilah keisengan kita yang membuat kita ini seperti ini. Semua jadi panik. Ya udah, iya. Nanti aku coba ngomong dulu sama bapakku, tapi nanti kalian juga ikut ngomong ya. Iya, nanti kita ikut ngomong semuanya. Boom. Singkat cerita, bapaknya Pandi udah pulang. Bapaknya Pandi juga belum ngontrol. Atau kehilangan Jaya Langkung ini bapaknya Pandi belum ngontrol itu. Belum ketahuan. Nah, pada malam harinya, ini mereka ini berkumpul di rumah Pandi. Yang biasanya mereka ini di ruang tengah. Main game atau apa segala macam mereka bareng. Ini mereka langsung duduk di ruang tamu. Pandi barulah ngomong sama ibunya Pandi. Tapi bisik-bisik, posisinya ngomong ini di dapur. Bu, Pandi mau ngomong. Ini anak-anak udah pada di sini, Bu. Ada apa sih? Ibu lihat kalian ini kayak panik. Kalian berbuat salah. Jadi gini, Bu. Menurut Ibu gimana, Bu? Kemarin kita ini main Jalangkung dan Jalangkung itu Pandi ngambil dari kamarnya Bapak, Bu. Ih, kamu ini gimana sih, Le? Ibu aja nggak berani kayak gitu-gitu, Le. Kamu itu piye? Nanti kalau kenapa-napa bapakmu marah. Nah, maka itu, Bu. Apalagi Jalangkungnya hilang, Bu. Ini bapakmu bisa marah. Bapakmu bisa marah. Kalian semua harus tanggung jawab. Ngomong sama bapakmu. Ibu gak mau ikut-ikut. Ibu gak ngerti yang kayak gitu-gitu. Bu, tapi gimana? Ya udah ngomong, hadepin. Wah, pada ketakutan mereka. Nah, saat itu
bapaknya Pandi, ya kan, ini baru masuk, gitu, baru masuk, dia dari luar gitu, dari luar, entah ini dari warung atau apa. Ini bapaknya Pandi baru masuk nih, baru masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kok tumben? Kalian pada duduk di ruang tamu, ada apa ini kok kayak ketakutan? Bapaknya Pandi, ada apa nih? Kami berempat mau ngomong sama bapak. Ngomong apa? Bu, ambilkan teh bu. Bapaknya Pandi minta tolong ambilin teh sama ibunya, sama istrinya gitu kan ya. Duduklah di ruang tamu. Bapaknya Pandi ini ngeliatin muka berempat ini anak ini. Kalian kenapa? Ada apa? Dan gak lama kemudian istrinya, ya kan, ibunya Pandi ini memberikan teh. Pak, ini pak tehnya. Pak, mereka berbuat salah. Ya, akan tetapi mereka ingin bertanggung jawab. Salah apa bu? Dengarkan penjelasan mereka. Ibu tahu ini pasti iseng, tapi ini yang membuat mereka kebingungan pak. Mereka juga ketakutan pak. Bentar bu. Kalian ini ngapain? Ada apa? Apa yang kalian lakukan? Pandi ngomong, Pak, maafin Pandi pak. Nah yang lain juga langsung ngomong, iya om, maafin kita om, maafin kita om, maafin kita om. Kalian punya salah apa? Kalian punya salah apa? Di sekolahan kalian berantem? Bukan pak. Jadi bapak kan tahu kalau sekolahan Pandi itu sering terjadi kesurupan, terus katanya banyak-banyak penampakan. Nah kami ini iseng pak. Terus? Nah kami kan pernah dengar kalau bapak itu kan punya Jaya Langkung. Jaya Langkung? Iya terus? Nah kami ini penasaran, siapa tahu hantu itu bisa masuk ke Jaya Langkung itu dan kami jadi tahu siapa makhluk itu yang menghuni di sekolahan kita, Pak. Nah. Terus apa hubungannya dengan Jaya Langkung, Bapak? Pandi mengambil, Pak. Apa? Nah, bapaknya belum mendengar keterangan dari Pandi, bapaknya langsung masuk kamarnya sendiri, ngecek nih. Ketika bapaknya ini ngeliat, ya kan, di mana tempat penyimpanan Jaya Langkung itu dan Jaya Langkung ini nggak ada di situ, bapaknya Pandi langsung marah. Pandi, ya pak. Nah, bapaknya langsung duduk lagi kembali ke situ. Di mana Jaya Langkung itu? Di mana? Di mana Jaya Langkung itu? Itu usianya udah tua, Pandi. Dan itu sangat mengerikan. Itu di mana? Nah, itu tadi, Pak. Kami ini main di mana-mana kok nggak masuk, nggak kerasukan setan Jaya Langkungnya. Terus akhirnya Pandi putus asa, Pak. Pandi main di sekolahan, tetap aja nggak masuk setan-setannya itu, Pak. Pandi membanting Jaya Langkung itu sampai kepalanya itu putus, Pak. Kamu itu gimana? Kok bisa kayak gitu? Kamu salah. Kamu belum tahu, kamu belum cukup umur. Kamu nggak ngerti hal-hal seperti itu. Boleh mengenal, tanya sama bapak. Ini membahayakan kalian semuanya. Sekarang di mana itu Jaya Langkung? Waktu kami mau pulang, tiba-tiba kami dilihatin hantu, Pak, tanpa kepala, dan kami semua berempat lari terbirit-birit. Kami ketakutan, Pak. Terus di mana itu? Terus di mana? Jaya Langkung itu udah kami cari-cari tapi nggak ketemu, Pak. Akhirnya bapaknya yang geram ini langsung maki-maki mereka berempat. Kalian kurang ajar, kalian ini nggak ngerti. Itu barang yang harus dijaga. Kalian nggak ngerti, belum cukup umur kok kalian kayak gini nekat. Sekarang ayo cari. Akhirnya semua pada malam hari itu nyari. Nggak tahu ini bapaknya Pandi. Ini masuk ke dalam kamar, ini mengambil keris. Dan bapaknya Pandi ini tanya sama Pandi, hilangnya di mana? Ayo cari. Mereka nyari di tempat itu yang dekat kuburan, yang ada sungai. Dicari-cari nggak ketemu. Tapi bapaknya Pandi ini punya firasat, nggak enak. Aneh ini nggak hilang kok. Ini nggak hilang, saya yakin nggak hilang. Tapi di mana kalian menjatuhkannya ini di mana? Kami bingung, Pak. Saat itu kami ketakutan. Memang mereka itu semua ketakutan. Dan pada saat itu memang kondisinya riweuh gitu kan ya. Takut. Entah itu terlempar atau bagaimana, mereka bingung sendiri. Singkat cerita, akhirnya bapaknya Pandi ini geram terus menerus. Pandi terus menerus disalahkan. Ketika teman-temannya udah pulang, Pandi di rumah ini dimaki-maki terus sama bapaknya. Ini bisa berakibat fatal, nak. Kamu ini gimana sih? Apa niat kamu? Iya Pak, maafin Pandi Pak. Terus menerus ibunya Pandi ini sampai menangis. Udah Pak. Bu, bukan begitu. Ini bisa neror ke mereka semua. Fatal, Bu. Ya Pak, maafin Pandi, maafin. Terus menerus dimarahin. Sampai keesokan harinya Pandi gak berangkat sekolah, demam. Pak, Pandi demam. Nah kan Bu,
Ya nggak lah Pak, ini gara-gara Bapak marahin Pandi terus jadinya kayak gini. Ah, ibu itu belain Pandi. Udah jelas Pandi ini salah. Awalnya ibunya ini hanya taunya ini demam biasa. Dibelikan obat warung. Terpaksa nggak berangkat sekolah. Akan tetapi, ini sampai siang demamnya ini nggak turun-turun. Pak Pandi demamnya nggak turun-turun. Bapaknya yang tadinya geram, ini juga kepikiran. Bapaknya ini ngambil keris. Bapaknya Pandi ini kayak membaca ritual. Ini anakku kenapa? Ini karena serangan apa atau memang dia sakit, ini sakit yang lumrah wajar. Nah pada saat itu barulah bapaknya Pandi bilang, bawa ke rumah sakit aja Bu, periksa ke sana. Nah ternyata bener, pas di dokter bilang langsung disuruh ke rumah sakit karena demamnya ini udah parah. Pandi akhirnya di rumah sakit. Nah teman-temannya yang tahu Pandi sakit, ini mau jenguk bingung, takutnya kena marah lagi nih sama bapaknya Pandi. Singkat cerita, Pandi 2 hari sudah di rumah sakit. Kondisinya juga udah lumayan membaik. Akan tetapi dokter tidak memperbolehkan pulang dulu. Nanti nunggu obat ini udah habis semuanya baru pulang. Nah, 3 sahabatnya, ya kan, Wawan, Rizal, dan Umar, ini jenguk nih, ya kan. Pas jenguk, ternyata saat itu bapaknya Pandi masih di situ. Nah, kalian, ya, ikut bapak, ayo. Iya Om. Nah, duduklah di depan rumah sakit. Duduk di situ, ya. Bapaknya Pandi nanyain ke mereka satu persatu. Bapak pengen tanya, selama Jailangkung hilang, kalian ada yang diteror atau tidak? Katakan sama Bapak, ada nggak? Nggak ada Om, kami nggak ada yang diteror, alhamdulillah. Nah, kalian coba ingat-ingat lagi, di mana jatuhnya Jailangkung itu? Ya, kami mana inget Om. Rizal, Wawan, Umar saat itu memang ketakutan lihat makhluk yang benar-benar seram di depan makam. Itu seorang perempuan tapi kepalanya ini malah tergeletak di bawah Om. Kami ini bingung Om. Nah, makhluk tadi ini kan mengancam kalian. Nah setelah itu kalian ini diteror enggak? Enggak Om, sampai rumah sampai sekarang juga baik-baik saja Om. Dan mudah-mudahan jangan sampai diteror Om. Kami takut Om. Ya udah, harus ketemu. Apapun yang terjadi harus ketemu. Nanti kalau kalian pulang ke rumah, kalian cari-cari lagi. Siapa tahu jatuh di mana, cari lagi. Iya Om. Nanti kalau udah ketemu atau ada apa-apa dengan kalian, salah satu dari kalian ngomong sama Om. Ngerti? Iya Om. Nah, mereka pun menjenguk Pandi. Mijit-mijit Pandi, sembundi. Ini Pandi sakitnya karena apa? Dibentak-bentak bapaknya terus-menerus, dimarahin bapaknya terus-menerus. Bukan karena serangan goib atau apa, teror atau apa, enggak. Nah, mereka pun pulang nih. Setelah menjenguk mereka pulang. Disusul dari teman-teman yang lain. Pada nengok. Nah, bapaknya Pandi berpikir terus-menerus, di mana? Ada teman bapaknya Pandi juga lagi jenguk di situ juga. Ya kan, temannya bapaknya Pandi juga orang percaya dengan hal-hal seperti itu. Mereka ngobrol soal Jailangkung hilang. Nah, ibunya Pandi ini ngomong sama bapaknya Pandi. Pak, kalau bisa anak-anak dipagerin Pak, biar mereka ini gak kenapa-napa. Udah Bu, udah. Bapak kan udah ngomong sama mereka semua. Dan Bapak udah kasih air semua. Biar mereka gak kenapa-napa Bu. Gak usah Ibu ngomong. Cuma yang Bapak heran Bu, harusnya mereka sebelum Bapak kasih air, kemarin mereka ini pertama menghilangkan Jailangkung itu dengan kepalanya putus, terus hilang. Harusnya mereka kena teror Bu. Harus itu Bu. Yang sudah terjadi seperti itu. Nah Ibu ya juga nggak ngerti Pak kalau itu Pak. Iya Bapak penasaran aja. Bapak yakin itu nggak hilang. Kepala Jailangkung itu nggak hilang. Beserta badannya ini pasti masih utuh dan berada di mana Bu. Bapak yakin itu Bu. Bapaknya Pandi tanda tanya besar. Ketika Pandi udah diperbolehkan pulang sama dokternya, sampai rumah pun bapaknya ini ngomong sama Pandi pelan-pelan. Nah, kamu yakin? Gak ngerti jatuhnya di mana? Gak tahu Pak, beneran Pandi gak ngerti. Saat itu Pandi hanya menyelamatkan diri Pak. Kita semua berempat ketakutan. Kok aneh? Ini pasti ada yang ngambil. Ini pasti ada yang nyuri. Entah itu setelah kalian pergi semua, terus ada orang lewat, bisa saja mengambil itu. Aneh karena Bapak di sini lihat kalian tidak diteror. Harusnya diteror. Singkat cerita, berjalannya waktu Jailangkung pun belum juga ditemukan.
Hingga pada akhirnya ini mereka ini sudah seperti biasa, berangkat sekolah seperti biasa. Berkali-kali mereka ini berkumpul, udah ada kabar belum ketemu apa gimana, nggak sama sekali ditemukan. Hingga pada akhirnya mereka pun lulus SMA. Jalannya waktu mereka pun lulus. Bapaknya Pandi lama-kelamaan kayak udah mulai mengikhlaskan. Hilangnya di mana Jailangkung itu udah mulai nggak difikirkan lagi. Karena nggak ketemu juga, nggak kunjung ketemu di mana hilangnya. Pada akhirnya mereka setelah lulus, mereka ini berpencar, nyari kerjaan masing-masing. Pandi dan Rizal yang hanya ada di kampung itu. Mereka kerja, ya kan? Ini satu tempat, satu lokasi kalau Pandi sama Rizal. Nah, yang keluar, ini Umar di luar kota, begitu juga dengan Wawan. Wawan ini bekerja di pabrik di luar kota. Begitu juga dengan Umar, pabrik juga tapi beda tempat. Pada suatu malam, di sebuah kota, ya kan? Ini ada rumah kosong peninggalan Belanda. Sudah tidak dihuni, dekat dengan pabrik gula. Ini rumah ini udah kosong. Terkenal rumah ini angker. Nah, di rumah angker itu, di rumah peninggalan Belanda, ini ada sekumpulan anak muda sedang bermain jailangkung. Sekumpulan anak muda. Ayo dicoba lagi, ayo sekali lagi dicoba. Bisa kok, ayo kita coba. Iya coba. Lah kamu kan yang tahu. Gini, wah pada seperti itu. Ternyata sekumpulan anak muda tadi, ini ada 4 orang. Ini dipimpin oleh Wawan. Ternyata jailangkung yang selama ini hilang, ini ada di tangan Wawan. Ternyata pelaku yang mengambil jailangkung itu justru malah Wawan. Kok bisa di tangan Wawan? Ayo mainkan lagi, ayo mainkan lagi. Ayo, kenapa gini? Ini mantranya udah bener. Ayo mainkan lagi. Tapi tidak berhasil. Tak ada hantu, tak ada setan, tak ada makhluk apapun yang masuk ke dalam jailangkung itu. Jailangkung yang kepalanya sudah putus, ini sudah dibetulkan Wawan. Dan kapan Wawan mengambilnya? Kita flashback, kita tarik mundur ceritanya, kok bisa jailangkung itu di tangan Wawan. Nah, ceritanya baru dimulai. Pada saat mereka ini ketakutan, ya kan? Mereka ketakutan habis main jailangkung di sekolahan mereka. Mereka berempat tiba-tiba dicegat di depan kuburan, melihat ada sosok yang hampir kayak kuntilanak, akan tetapi kepalanya putus, ada di tengah jalan. Mereka berlari terbirit-birit antara Pandi, Wawan, Rizal, dan Umar. Ya kan, mereka lari terbirit-birit. Saat itu juga ternyata saat mereka udah berpencar, Wawan ini balik lagi ke situ. Karena ternyata pada saat itu Wawan ini justru malah yang membuangnya. Nah, jailangkung itu diambil Wawan. Dibetulin sama Wawan, dibawa pulang. Wawan ada visi misi sendiri. Ada apa ini? Kenapa Wawan tidak mengakui ketika bapaknya Pandi marah-marah di depan teman-temannya? Kenapa Wawan tidak mengakui? Ini ada apa? Tanda tanya besar. Nah, disinilah semua akan terbongkar. Kenapa bisa jailangkung itu Wawan ambil? Jadi dulunya, ya kan, waktu Wawan ini masih kecil, Wawan masih bayi, ya kan, ini bapaknya ini meninggal. Bapaknya ini nyalon lurah. Bapaknya Wawan ini nyalon lurah waktu Wawan masih bayi. Berjalannya waktu ketika Wawan udah nalar, mungkin sudah SD. Pada saat itu Wawan ini hidup dengan omnya. Kita sebut saja namanya Om Yoso. Nah, Wawan ini tanya sama ke Om Yoso, bapak itu meninggalnya gimana Om? Pada saat itu mereka memang datang ke makam, ditemani Om Yoso. Om Yoso ini adik kandung bapaknya Wawan. Om Yoso cerita, bapakmu meninggal kena santet, Le. Dulu bapakmu waktu nyalon lurah, ini ada yang nakal. Cuma orang-orang ini gak ngerti siapa pelakunya. Orang-orang gak tahu siapa yang nyantet bapakmu ini, gak tahu. Kita nyari-nyari dukun, kita nyari orang pinter tanya. Gak ada yang mampu. Gak ada yang tahu. Gak ada yang bisa menembus siapa pelaku pembunuh bapakmu, Le. Nah, disitulah ketika Wawan udah masuk SMA, terus Pandi ini punya jailangkung dari bapaknya yang ia curi. Disitulah Wawan punya pemikiran, dengan aku mengambil jailangkung itu, aku pengen mengungkap siapa dalang dari pembunuh bapakku. Nah, itulah flashback di mana Wawan ini mengambil jailangkung. Ternyata ada visi misi lain, ada misi lain. Wawan ini bertanya-tanya, itulah flashbacknya. Nah, kita lanjut ke ceritanya. Nah, flashback udah selesai, kita balik lagi. Di mana setelah Wawan di kota, ini tetap membawa jailangkung itu. Sembari ia kerja, dia tetap nyari tahu siapa dalang pembunuh bapaknya. Punya teman-teman baru lagi, dia mainkan lagi.
cari tempat lagi, akan tetapi ini tak masuk-masuk. Selalu gagal. Sampai teman-teman Wawan udah nyerah. Udah lawan, kamu main sendiri aja. Gak bisa. Peraturannya di sini gak boleh sendirian mainnya. Harus ada orang lain. Wawan pun kebingungan. Aku harus main gimana? Aku pengen ngungkap siapa dalang pembunuh bapakku. Siapa yang nyantet bapakku. Aku tanya ke sana kemari tidak ada yang tahu. Hingga pada akhirnya Wawan terpaksa. Apa aku harus ke tempat Om Yoso? Aku minta bantuan Om Yoso. Sedangkan Om Yoso ini yang memberitahu aku bahwa bapakku ini meninggal kesantet. Oh ya, nanti aku nunggu hari libur aku baru ke sana. Nah karena memang kerja nih ya kan. Singkat cerita tibalah hari libur. Wawan langsung mempersiapkan tas ranselnya untuk memasukkan Jailangkung itu. Beserta ini ada rapalan yang sudah disiap-siapkan semuanya. Dibawalah tas ransel itu menuju ke alamatnya Om Yoso. Kebetulan Om Yoso ini juga sudah ada di luar kota, beda kota juga. Om Yoso kerja gitu kan. Wawan datang ke tempatnya Om Yoso. Sampai sana sore kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wawan gimana kabarnya? Kangen mereka udah lama gak ketemu juga nih. Mereka udah lama gak ketemu. Setelah itu Wawan dipersilakan masuk. Bisa dikatakan Om Yoso ini belum menikah. Udah lama belum menikah Om Yoso ini. Jadi dia bujangan, bisa dikatakan seperti itu. Wawan ini langsung cerita sama Om Yoso. Om, kedatanganku ke sini sebenarnya aku mau memberitahukan Om. Aku sebenarnya sudah lelakon sendiri. Lelakon apa kamu? Aku lelakon sendiri Om. Aku mau cari tahu siapa pembunuh bapakku Om. Aku pengen tahu Om. Udahlah, itu udah lama. Itu kejadian udah lama. Loh, bukannya Om sendiri yang ngasih tahu kalau bapak ini meninggal kesantet? Iya, tapi itu udah lama udah. Sekarang kamu memikirkan masa depan kamu. Om, sekali lagi Om, bapakku ini kan juga kakaknya Om. Masnya Om, abangnya Om. Masa iya Om gak pengen mengungkap ini siapa dalang dari pembunuh bapakku Om? Masnya Om, kakaknya Om. Ayolah Om. Wan, dengan cara apa? Om udah kesana kemari, ini semua nyerah. Semuanya nyerah dan gak tahu. Gak ada hasil. Sudahlah Om tunggu sebentar ya. Wawan bakal perlihatkan sesuatu sama Om. Apa itu? Dibukalah tas ranselnya. Dikeluarkanlah Jailangkung. Om, ini Jailangkung. Wan, gila kamu. Kamu ngapain main kayak gitu? Om, ini Jailangkung. Ini sudah puluhan tahun usianya Om. Wan, kamu dapat dari mana itu benda? Wan, jangan gila kamu. Om, aku dapat ini dari bapaknya Pandi. Sampean tahu kan bapaknya Pandi? Bapaknya Pandi, temanmu itu. Nah, bapaknya Pandi kan seorang dukun dia. Dia sering nolong orang atau apa segala macam. Iya ya, kok bisa kamu ngambilnya? Dari mana kamu ngambilnya? Om, jadi dulu kami penasaran. Di sekolahan kami ini terjadi sering kesurupan. Siswa-siswa banyak yang kesurupan. Nah, kami pengen tahu siapa sebenarnya yang merasuki. Nah, waktu saya dan teman-teman ini nongkrong di tempatnya Pandi, ini bapaknya Pandi, ini ada tamu sedang memberikan Jailangkung ini Om. Nah kami memutuskan untuk mencuri Jailangkung itu. Dan setelah kami mainkan sesuai apa yang di rapalan ini gagal terus menerus. Dan yang terakhir ketika kami ini sudah menyerah, tiba-tiba datanglah kuntilanak. Dan kepalanya ini tergeletak di tanah Om. Nah terus apa keinginan kamu? Om, aku berharap Jailangkung ini bisa membantu. Siapa tahu ketika aku nanya, ketika ada makhluk yang masuk ke dalam Jailangkung ini, aku bisa bertanya Om, siapa pembunuh bapakku Om? Ayolah Om, tolonglah Om. Ya sudah, di situ ada rapalan. Iya Om, ini kalau nggak percaya dibaca, dibuka lah. Memang ada rapalannya yang ditaruh di saku Jailangkung itu, dibuka sama Om Yoso. Dan ini Om Yoso membaca semuanya. Ya udah. Kayaknya kita harus tentukan hari. Kita harus tentukan hari di mana kita memainkan Jailangkung ini. Nah terus kerjaan kamu gimana? Om, kalau masalah pengungkapan pembunuhan bapak, aku rela Om kalau aku keluar dari kerjaan. Aku pengen tahu siapa dalangnya. Ya udah, sekarang kamu mending istirahat dulu. Nanti Om pikirkan.
Singkat cerita, berapa hari kemudian Wawan memang sudah tidak menggubris soal pekerjaannya. Di sini Om Yoso ini ngomong sama Wawan, nanti malam coba kita main di rumah ini. Nah, mainlah di situ. Ya kan, malam hari digelar, ada lilin juga, dimulailah. Coba kamu duluan, seperti apa? Dibaca mantranya sama Wawan. Dibaca mantranya segala macem ya kan. Mantra udah dibaca, ditungguin, digeletakin Jailangkung ini. Tiba-tiba, boom, Jailangkung ini tergerak dengan sendirinya. Kepalanya ini, dia ini bergerak. Kepala dan tangan ini bergerak. Oh, Om, berhasil Om, kali ini berhasil. Baru ini Om, baru ini. Wan, kok bisa Wan? Iya kan Om, ini baru ini Om. Dari dulu aku nyoba gak pernah berhasil seperti ini Om. Nah, saat itu Wawan tanya, siapa kamu? Siapa yang masuk di sini? Siapa yang masuk di sini? Wawan nanya. Saat itu memang ada huruf-huruf tertata di situ. Ini tulisan tangan kuno. Tulisan tangan kuno ini, tulisan kuno. Di situ menyebutkan ternyata ini seorang perempuan yang masuk. Jailangkung tadi ini kayak menunjukkan tangannya ini kayak bergerak sendiri. Ini menunjukkan ini kayak mau ke huruf-huruf. Akan tetapi baru 3 huruf tiba-tiba ini pintu rumah yang awalnya tertutup. Anehnya pintu rumah, karena mereka ini main di ruang tengah nih. Pintu rumah Om Yoso ini yang tertutup tiba-tiba bunyi sendiri. Buah. Jadi kayak ngebuka terus nutup lagi. Buah. Boom. Wan. Saat itu juga saat mereka ketakutan, ini tiba-tiba mereka terhenti. Dan Jailangkung tadi yang dia sempat sudah berdiri tiba-tiba roboh. Blah. Gagal kan Om? Gagal. Mereka memainkan Jailangkung itu gagal. Ini gimana Om? Om juga gak ngerti Wan. Om juga baru pertama kali ini lihat. Om keringat dingin lihatnya ini. Terus tadi yang nutup pintu siapa Om? Om juga gak ngerti, pintu udah Om kunci padahal. Pada saat mereka ngecek pintu, anehnya pintu masih terkunci. Akan tetapi mereka ini melihat pintu ini ngebuka dan menutup sendiri dengan kencang. Dan ketika datang lagi ke sana, pintu tertutup dan terkunci. Aneh kan? Wawan dan Om Yoso ini nyoba mainin Jailangkung, ini gak bisa terus. Bahkan ada teror seperti itu. Om Yoso ini sempat kebingungan. Wan, ini kayaknya kita harus mikir lagi. Nah, singkat cerita, berapa hari kemudian mereka udah yakin lagi nih. Om Yoso membawa 2 sahabatnya. Kita sebut saja, ini 2 sahabatnya Om Yoso. Ini namanya Rudi dan Salim. Nah, Rudi dan Salim, ini udah diceritain. Ini kita punya Jailangkung kayak gini, kita mau ngungkap kayak gini-gini. Tolong dibantu. Aku pengen kalian juga ikut serta memainkan ini. Hingga pada akhirnya mereka mengiyakan. Hari yang ditentukan mereka main lagi. Di rumahnya Om Yoso ini main lagi. Akan tetapi, ini gak ada hantu yang masuk atau makhluk yang masuk yang langsung ke dalam Jailangkung, ini gak ada. Yang namanya Salim ini sampai ngomong, wah ini gak bisa kalau di tempat kamu. Mungkin ini kita harus cari tempat-tempat yang mungkin keramat agar mudah masuk. Berkali-kali yang biasanya Wawan ini yang membaca mantra atau apa, ini sampai muter. Gak ada lagi. Masih mending ketika Wawan dan Om Yoso main, terus ada tiba-tiba masuk, akan tetapi gak langsung berlanjut karena Jailangkung tiba-tiba roboh sendiri. Masih mending itu. Nah ini ditambah 2 orang, justru malah mental, gak ada yang masuk. Nah Salim mengatakan kita harus cari tempat keramat. Mereka muter-muter cari informasi di mana tempat-tempat keramat. Singkat cerita, 3 hari kemudian di sini Wawan sudah memutuskan untuk keluar dari pekerjaan. Udah terlanjur nih, ya kan? Dia awalnya dia libur, tapi lama-kelamaan dia udah nggak kepikiran pekerjaan. Udahlah, bodo amat. Yang penting aku tahu siapa pembunuh dari bapakku, siapa dalangnya. Pada saat itu Rudi ini udah ngomong sama Salim, aku dapat informasi. Gimana kalau kita main di tempat keramat? Ada kuburan keramat. Jadi ada makam keramat di mana itu makam yang bisa dikatakan ini biasanya orang datang ke situ minta togel. Nah, siapa tahu, ya kan? Itu kan makam leluhur. Ya kan, siapa tahu kita bisa. Nah, disampaikanlah kepada Om Yoso. Singkat cerita, akhirnya mereka datang ke tempat itu. Memang jauh sekali. Tempatnya ini justru malah di bibir-bibir hutan. Ada makam di situ, makam kuno. Nah, mereka menunggu. Mereka juga menunggu nih orang-orang bubar dari situ. Nah, setelah mereka memastikan sepi, ya kan? Mereka akhirnya langsung datang ke situ. Ada pohon besar. Ini pohon beringin tua. Dan bawahnya ini ada 2 makam. Nah, mereka di situ, mereka duduk. Mereka menyalakan lilin.
Gimana? Siap? Kalian siap? Siap? Siap Om? Siap semuanya, siap. Nah, ada 4 orang. Wawan, Om Yoso, Om Rudi, dan Om Salim. Semua berkumpul. Ayo, tak baca aku mantrane Wan, bawa sini Wan. Saat itu juga Jailangkung kembali ditancapkan ke tanah. Jerak. Nah, Om Yoso di sini membaca mantra-mantra yang sudah ada di Jailangkung tadi. Dibaca sama Om Yoso. Dang. Mereka membaca, ini mereka nunggu. Kok nggak ada pergerakan apapun? Coba dibaca lagi. Baca lagi, tetap nggak ada perubahan apapun. 1 jam sudah. Mereka saling pandang, gantian. Di sini Om Rudi coba untuk membaca. Om Rudi baca tetap nggak bisa. Om Rudi baca nggak bisa, ganti Om Salim. Sama. Wawan sampai pasrah. Ini gimana ya? Ini gimana? Ini ada apa? Ini ada apa ya? Kok seperti ini? Tiba-tiba ini ada tangan tanpa kepala, tanpa tubuh. Ini langsung mencengkeram leher Wawan dan Om Yoso. Mereka diangkat dan dibanting tepat di depan 2 temannya Om Yoso. Langsung dibanting, ditarik. Tolong. Ini 2 kepalanya Om Yoso dan Wawan. Ini ditekan, ini sampai nyentuh tanah. Om Rudi dan Om Salim ini kebingungan. Kalian kenapa? Tapi mereka merasakan ada cengkeraman tangan. Anehnya Om Rudi dan Om Salim ini nggak lihat apapun, nggak ada makhluk apapun. Om Yoso hanya bilang tolong. Om Rudi spontan langsung membereskan permainan Jailangkung tadi. Jailangkung yang sudah nancap di tanah ini dicabut kembali. Setelah dicabut semuanya, ya kan, barulah antara Wawan dan Om Yoso, barulah dia ini bisa bangkit lagi. Om, apa tadi Om? Iya Wan, Om juga ngerasain. Mereka ini kayak dicengkram. Nah, setelah itu barulah Om Salim ngomong, sepertinya kita salah main di sini. Mending kita pulang. Mereka langsung bergegas pulang. Singkat cerita nih ya kan, sesampainya di rumah, Wawan terus ngereng, gak mau berhenti. Aku pokoknya mau Om diterusin sampai bener-bener siapa pembunuh bapakku ini bisa ketemu Om. Wan, Om nyerah Wan. Om Rudi juga bilang nyerah. Apalagi Om Salim yang notabene dia nggak tahu apa-apa, dia hanya diajak terus disuruh membantu untuk mengungkap lewat Jailangkung tadi. Om Rudi sama Om Salim ini nyerah. Gak Wan, Om nyerah. Ini ngeri Wan. Ini Jailangkung ini udah tua banget umurnya. Sama Om aja tuan Jailangkung ini loh. Ngeri ini Wan. Nah tapi gimana? Aku udah terlanjur keluar kerjaan Om. Masa iya? Nah disinilah Om Yoso bilang, sabar Wan, tak cari informasi dulu. Bagaimana baiknya? Bagaimana kita ke depannya? Iya Om, soalnya aku udah gak kerja Om. Aku pengen tahu siapa pembunuh Bapak. 2 temennya ini udah nyerah. Teman Om Yoso, Om Rudi dan Om Salim nyerah. Nah Om Yoso ini bingung. Dan Om Yoso pun bilang sama Wawan, sabar Le, Om tak nyari informasi dulu. Nah singkat cerita nih, Om Yoso ini jalan-jalan kemana ya kan, kemana-mana ini nyari informasi. Siapa sih yang bisa memainkan ini? Nah dapatlah informasi. Jadi ada seorang yang memang jauh tinggalnya ini di daerah bawah lereng gunung. Di situ ada seseorang udah tua, sepuh. Ini empu pembuat keris. Kita sebut saja namanya Mbah Kisno. Dulunya Mbah Kisno ini memang dapat pesanan kayak keris, pusaka-pusaka. Ini yang membuat Mbah Kisno bisa dikatakan ini dia tahu. Om Yoso langsung mengabarkan ke Wawan. Wan, tempatnya di lereng, alamatnya ini. Kamu mau jalan sama Om ke sana? Mau Om. Mau kita ke sana Om. Apapun yang terjadi, aku pengen tahu siapa pembunuh bapakku. Aku pengen balas dendam Om. Gak boleh kayak gitu. Kita ke sana dulu datang. Nah, akhirnya mereka pun memutuskan untuk datang. Jauh sekali mereka ini ke pelosok desa. Ini ada di lereng. Nah, setelah mendapatkan alamat tersebut, mereka pun akhirnya ketemu. Ulun won, assalamualaikum. Iyo, sopo yo. Perjalanan udah jauh, mereka capek. Saya Mbah, saya Yoso, dan ini ponakan saya, Wawan. Ono pole, Mbah Yoso ini sambil dia ini lagi bikin keris. Dia lagi mukul-mukul besi, tang, dan dibakar lagi, das. Duduk dulu yo sebentar. Udah tua, usianya kurang lebih 80-an. Akan tetapi fisiknya Mbah Kisno ini kayak masih kuat. Gak ada yang bantu di situ. Dan Mbah Kisno ini hidup sebatang kara di situ. Dia sering dapat pesanan-pesanan
pembuatan keris. Tak hanya itu, Mbah Kisno juga mengukir keris itu. Nah, setelah selesai, Mbah Kisno pun menemui mereka. Apa keperluan kalian? Jadi gini, Mbah, saya ini punya jelangkung, dapat dari ponakan saya. Ponakan saya ini iseng dulunya ngambil dari seseorang yang bisa dikatakan kayak orang yang tahu hal-hal mistis di kampung saya, Mbah. Nah, tujuan saya kesini, saya pengen tahu. Saya pengen jelangkung ini bisa mengungkap siapa dalang dari pembunuh kakak saya. Sekaligus bapak dari Wawan, ponakan saya ini, Mbah. Iki jelangkung iki umure wis tua. Usianya ini sudah tua. Tapi dia kotor. Maksud kotor, Mbah? Gak mungkin ada yang masuk. Saya pastikan gak ada yang masuk. Taruhlah masuk pun gak bisa lama, ora iso suwe-suwe. Delokas, sik tak kontroli. Nah, jelangkung ini dibawa ke dalam, ada gubuk kecil nih. Jelangkung itu dibawa ke gubuk kecil. Tak lama kemudian Mbah Kisno ini datang lagi. Iki mau kapak ki? Pernah dibawa apa? Pernah nggak jelangkung ini kalian bawa kencing? Atau dibawa ke kamar mandi atau apa? Saat itu Wawan langsung ngomong, iya Mbah, dulu saya pernah Mbah. Saya iseng, saya mainin di kamar mandi. Terus kalau saya kemana-mana saya bawa tas. Dan saya sempat juga Mbah, kalau pas kebelet pipis saya juga takut Mbah naruh barang itu dimanapun. Jadi saya bawa masuk kamar mandi. Iku sing ora iso. Setan mlebu rene iki ora iso. Makhluk mlebu rene iki ora iso. Itu yang tidak bisa. Ini harus disucikan dengan darah. Mbah Kisno mengatakan harus disucikan dengan darah. Ini jelangkung harus dimandikan dengan darah. Mereka berdua ini memohon, Mbah tolong gimana caranya Mbah? Tolong Mbah, karena saya pengen tahu siapa pembunuh kakak saya. Bapak dia nih Mbah, bapaknya Wawan Mbah. Nginepok ini telung dino tapi poso. Tak kumbah nganggo ketiku. Ngineplah di sini selama 3 hari. Nanti jelangkung ini akan saya cuci dengan darahku, kata Mbah Kisno. Dan ternyata bener, mereka yang anak muda ya, ini kan nggak tahu, ya kan nggak pernah ngelakonin puasa atau apa, mereka disuruh puasa, nurut mereka. Apalagi si Wawan yang lebih muda sekali, kan ponakannya si Om Yoso. Hari pertama udah kelojotan dia. Kok kayak gini banget, udah lakoni sesuai arahan Mbah Kisno. Mereka hanya memakan singkong dan air putih. Itu setiap maghrib. Setelah itu mereka lanjut puasa lagi selama 3 hari. Nah, di hari ketiga Mbah Kisno ini tiba-tiba di hadapan mereka ini mengiris tangannya dengan keris. Keluarlah darah. Darahnya ini ditadai, ini menggunakan mangkok kecil yang terbuat dari tanah liat. Setelah itu Mbah Kisno bilang, tak kumbai ojo pisan-pisan meneh. Iki digowo ning tempat-tempat sing nggo kowe buang air besar air kecil. Ngerti kowe? Ngerti kalian? Nggih Mbah. Dicuci dengan darahnya Mbah Kisno. Jelangkung itu dicuci. Bajunya ini dilepas. Jadi hanya tinggal kerangka. Hampir kayak kerangka layang-layang. Dicuci, dibasuh. Anehnya Mbah Kisno tidak merasakan perihnya di tangan seketika. Ini keris menggores. Ini benar-benar tidak merasakan sakit. Dibalur, setelah dibalur selesai, ini jelangkung ini ditidurkan, direbahkan, dipakaikan lagi kain kafan itu di jelangkung. Tak lama kemudian jelangkung itu bergerak, gerak. Wan, ya om, Mbah, ini terus gimana Mbah? Iki pesenku, apapun yang terjadi, nanti ketika kalian memainkan ini, jangan pernah balas dendam. Ngerti? Tapi Mbah, ketika saya udah tahu pembunuhnya, saya pengen balas dendam Mbah. Itu kan yang membunuh bapak saya. Pantangan iku. Jadi cukup tahu. Karena ini membahayakan kalian. Kalau mau diteruskan monggo. Tapi kalau nggak nurut, ya terserah. Kalian sendiri yang menanggung akibatnya. Yohan, yang penting gini aja Wan. Kita tahu siapa pembunuh dari bapakmu. Terus apalagi Mbah, main di tempat almarhum
rumahnya almarhum. Nah, Wan berarti main di rumahmu, Wan, di kampungmu, Wan. Sertakan baju-baju kesayangan bapakmu, masmu itu. Sertakan baju itu. Ditaruh di situ. Makanan-makanan kesukaan. Benda-benda kesukaan, benda-benda kesayangan. Dikumpulkanlah di situ. Engko tak gawoni kembang. Ojo lali. Ketika kamu memainkan itu, harus tepat di hari lahir bapakmu. Ngerti? Nggih, Mbah. Nah, setelah syarat semuanya sudah diterima oleh Om Yoso dan Wawan, di situ Om Yoso pun memberikan imbalan kepada Mbak Kisno. Gitu. Ini dikasih uang Mbak Kisno. Nah, Mbak Kisno pun mewanti-wanti. Satu pesanku, jangan pernah balas dendam. Hanya cukup tahu ketika arwah bapakmu sudah masuk. Kamu hanya cukup mengerti siapa pelakunya. Camkan itu. Mereka pun mengiyakan. Nah, hingga pada akhirnya mereka pun berpamitan. Setelah berpamitan, mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Nah, di tengah perjalanan Wawan ini kayak nggak terima. Om, masa iya? Setelah nanti kita tahu siapa pelakunya, terus kita harus diam saja gitu? Kita nggak boleh ngapa-ngapain gitu? Lah, piye toh, Om? Yuk, aku pengen balas dendam. Ingat pesan Mbak Kisno, cuma itu. Om Yus juga pengen yang jenenge balas dendam. Tapi wis ora perlu. Wis, ayo kita mending pulang secepatnya. Nah, singkat cerita, sesampainya di rumah kan, ini mereka menanti hari lahir bapaknya Wawan. Weton lahirnya. Ditunggu nih. Wawan udah nggak peduli sama pekerjaan, udah dikeluarkan Wawan, udah kacau Wawan. Pokoknya visi misinya dia ini harus tahu nih siapa pembunuhnya. Sebenarnya Wawan lagi nggak terima juga karena di sini Mbak Kisno melarang untuk balas dendam. Singkat cerita, setelah mereka ini di kampungnya Wawan, perjalanan yang cukup jauh, mereka sudah menanti harinya segala macam, barulah Wawan dan Om Yoso memainkan di rumah Wawan. Ini persis di kamar bapaknya Wawan. Le, nanti malam kita mulai. Ini ada bajunya bapak, Le. Udah, ini. Nah, ini Le. Ini makanan kesukaan bapakmu. Udah, semuanya. Udah, Le. Ya, kita tunggu nanti malam. Segala macam udah disiapkan nih. Udah yang dari kembang yang udah disiapkan dari Mbak Kisno juga. Ini dicampur dengan kembang yang ada di situ juga, yang beli gitu kan ya. Udah di situ semuanya lengkap. Malamnya, singkat cerita, tengah malam pun tiba. Mereka memulai. Jailangkung ini disandarkan di ranjang besi kuno, tempat tidur dari bapaknya Wawan. Saat itu juga Wawan dan Om Yoso ini hening sejenak dan membaca mantra itu. Dikeluarkanlah mantra itu. Ini mereka membaca, tiba-tiba mereka merindingnya yang bukan main. Aku merinding, Om. Bodoh. Ayo lanjutkan. Dibaca nih, dang. Dibaca, lembaran kertas itu sudah digelar. Ada huruf-huruf kuno di situ. Ya, ini tiba-tiba Jailangkung ini bergetar dan langsung berdiri. Yang awalnya sandaran, ini tiba-tiba berdiri dan bangkit. Serak, tanpa ditancapkan di tanah. Jailangkung itu berdiri dan Wawan ketakutan. Saat itu Om Yoso bilang, tenang. Nah, Om Yoso bilang, Om Yoso ini langsung menanyai Jailangkung tersebut. Kamu siapa? Siapa kamu? Ditanya di sini. Jailangkung itu menggerakkan tangannya yang sudah diikat sebuah kayu, menunjukkan huruf-huruf kuno, ejaan kuno. Dan pada saat itu mereka tercengang ketika Jailangkung itu menunjukkan ini huruf yang ditunjuk, ini menggabungkan huruf-huruf itu menjadi sebuah nama, yaitu bapaknya Wawan. Boom. Bapaknya Wawan. Nama Bapak. Tenang, Le. Biar Om yang tanya. Iya, Om. Wawan di sini tenang. Di sini Om Yoso tanya, meninggal tahun berapa? Disebutkan juga, ditunjukkan juga tahunnya. Dang. Bener, Le. Waktu itu kamu masih bayi. Tanya lagi, meninggalmu kenapa? Di situ ditunjukkan, disantet. Bener, Le. Iki bapakmu nih gini. Ini bapakmu nih gini, Le. Saya nggak habis pikir kok bisa seperti ini cerita. Kok masuk seperti itu. Terus kematian panjenengan ini kenapa? Ditulis kena santet. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan santet terhadap panjenengan?
Siapa yang melakukan santet terhadap Anda? Jadi di sini bahasanya bukan ke kayak kakak, tapi jadi kayak antara takut, ya kan? Antara nggak percaya, tapi ini ditunjukkan dengan benar tahunnya segala macem, meninggalnya kena santet. Nah saat itu juga, siapa yang nyantet? Siapa yang nyantet panjenengan? Siapa yang nyantet Anda? Jaya Langkung itu kembali menunjukkan huruf-huruf ditulis. Tang. Gak mungkin. Wawan tiba-tiba bilang seperti itu. Siapa yang ditunjukkan? Dan langsung tersusun huruf. Gak mungkin om. Gak mungkin om. Ternyata yang ditunjukkan Jaya Langkung itu, tulisan itu terbentuk, terbaca. Ini adalah bapaknya Umar. Saya pikir bapaknya Pandi. Ini ternyata Jaya Langkung itu menunjukkan bapaknya Umar. Sebuah nama. Di sini tidak disebutkan nama-namanya. Di bagian ini, dari pengirim cerita, Mas, Pak, bagian-bagian ini jangan disebut-sebutkan namanya. Saya nggak mau nanti ada terjadi gimana-gimana. Yang jelas di situ menunjukkan nama dan itu ditunjukkan adalah bapaknya Umar. Saat itu tanya kenapa bapaknya Umar. Ditulis lagi di situ menceritakan, Jaya Langkung ini menceritakan. Ini tiba-tiba hujan turun. Anehnya, ini terus mengatakan bapaknya Umar ternyata salah satu orang kepercayaan dari pesaing bapaknya Wawan. Sama-sama nyalon lurah. Nah, bapaknya Umar ini disuruh untuk menyantet bapaknya Wawan. Setelah itu Wawan kayak nggak terima. Masa iya Umar main bareng sama aku? Terus ternyata bapaknya Umar. Jaya Langkung di situ menceritakan semuanya. Dan setelah selesai, Om Yoso bilang, udah tahu semuanya kan kita? Udah. Akhirnya membaca penutup. Setelah itu barulah Jaya Langkung ini roboh. Buak! Hujan semakin besar. Cukupan. Kita sudah mainnya cukup. Ternyata selama ini malah justru bapak koncomu dewe. Bapaknya temanmu sendiri. Iya om, masa iya? Seperti itu om. Pantes, pada saat itu bapaknya Umar itu orang terdekat saingannya bapakmu, Wan. Sama-sama nyalon lurah juga. Ternyata dia pelakunya. Akan tetapi dalangnya ini malah ditunjukkan ini dari lurah itu. Gak mungkin bapaknya Umar. Jadi bapaknya Umar ini kayak disuruh. Semua terjawab di situ. Hingga pada akhirnya di sini Wawan nangis. Gak mungkin juga Wawan mau balas dendam terus membunuh Umar. Gak mungkin juga. Karena apa? Umar ini udah main bareng. Sampai sering sekali Umar ini dibully sama Wawan, Rizal, Pandi. Ini udah sering bully Wawan. Gak mungkin mereka ini terus akan menyakiti. Apa gimana? Gak mungkin. Dan satu lagi, bapaknya Umar juga udah meninggal. Saya ceritakan di part 1 buat teman-teman yang lagi kebingungan. Ini kok ceritanya sampai sini, kalian bisa nonton di part 1-nya. Nah, di situ ya kan, bapaknya Umar ini udah nggak ada, udah meninggal semua, termasuk bapaknya si Wawan. Udah pada meninggal karena udah usia lanjut semua. Nah, hingga pada akhirnya mereka nggak balas dendam. Dan Om Yoso bilang, karena wis kebongkar kabeh, alangkah baiknya Jaya Langkung ini dikembalikan ke Pandi, sahabatmu. Biar Pandi ini ngomong sama orang tuanya, mumpung masih hidup. Ya om, tapi aku kayak nggak percaya aja om. Mas Oyo, Bapak Umar om. Dan aku heran om. Ya, itulah zaman dulu. Apalagi zaman sekarang lebih kejam. Ngerti we? Nah, pada saat itu akhirnya Wawan berjanji akan mengembalikan. Sehingga cerita akhirnya Wawan pun mendatangi Pandi dan mengatakan sejujurnya. Pandi kaget. Nah, kok kamu baru ngomong? Ketemulah sama bapaknya Pandi. Wawan minta maaf. Untungnya bapaknya Pandi ini memaafkan. Dan bapaknya Pandi mengatakan jangan pernah diulang lagi seperti ini. Dan semua sudah terbongkar akhirnya. Awalnya Wawan kayak tidak bisa terima ketika ketemu Umar. Berjalannya waktu itu ketika ketemu kayak nggak bisa terima kan. Tapi ya sudahlah, ini masalah orang tua. Dan bapaknya Umar juga udah nggak ada. Sama-sama nasibnya susah. Gitu, udah nggak mungkin gitu, nggak mungkin aku menyakiti dia gitu. Dan pada akhirnya cerita pun selesai setelah terbongkar. Di sini kayak Jaya Langkung mengungkap siapa pembunuhnya yang merasuki di Jaya Langkung itu siapa, yaitu bapaknya Wawan. Ini mengatakan sendiri gitu loh, menceritakan aku dibunuh seperti ini, disantet seperti ini gitu oleh seseorang yang memang
Dia hanya disuruh gitu oleh calon sainganku, karena dulu ada pendaftaran lurah gitu, ada persaingan yang seperti itu. Nah, itulah ceritanya. Saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini ceritanya sangat epic sekali, dan kalian bisa ngambil edukasi baik bisa diambil, dan yang buruk kalian buang ya, yang jelek-jelek kalian buang. Dan saya mengucapkan terima kasih buat pengirim juga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu ya. Buat teman-teman yang udah ngantri, Mas ceritaku kok belum ditayangin Mas, udah lama banget aku nunggunya, mohon bersabar dan coba dicek kembali tulisannya udah bener belum, karena banyak yang kita lewati ketika kita ini bingung gitu loh. Caranya gimana sih buat teman-teman yang di rumah ya mau ngirim cerita? Caranya gampang sekali. Coba kalian lihat di layar handphone kalian. Ini ditulisnya per paragraf atau per kalimat. Gitu. Namanya siapa, kotanya di mana, ini mau disamarkan yang mana, jelas jadinya. Jadi biar nanti di kemudian hari tidak ada masalah atau apa ketika cerita ini dibawakan. Gitu. Ya, jelas nih di sini nih. Oke, namanya siapa, konfliknya seperti apa, terornya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, jelas semuanya ditulis, dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Oke, nah seperti ini. Kirimnya kemana Mas? Kalian bisa kirim ke toko besi terdekat. Oh bukan, canda ya. Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo. Ya, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336 3-nya 4 kali. Saya ulang 085870433336 3-nya 4 kali. Oke, dah. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian agar tidak ketumpuk dengan WA lain. Karena banyak sekali, setiap hari banyak WhatsApp masuk. Ini biar tujuannya biar saya ini langsung nge-save nama kalian gitu. Mas, saya mau ngirim cerita, nama saya ini gitu ya. Oke. Nah, dengan begitu saya juga akan membuat grup kan kalian ini masuk dalam grup. Ketika ada tayangan-tayangan terbaru dari Rian Agus Widodo, Yoska Official dan channel-channel saya yang lain, ini kalian bisa langsung dapat notifikasi langsung dari handphone saya gitu ya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, ya kan, dijauhkan dari mara bahaya, sehat selalu, panjang umur. Akhir kata, saya yang bertugas ada Mas Adi, ada Mbak Anita, ada Mas Lutfi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng.